Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini saya coba menjelaskan terkait bagaimana sih sebuah struktur dari sebuah jaringan yang bisa terhubung antara satu sama lain. Oke, dalam jaringan itu ada yang sudah saya katakan kemarin, adanya sebuah protokol. Kemudian di masing-masing protokol di desain jaringan itu ada juga yang namanya layer. Tiap layer itu juga ada protokolnya sendiri. Kemudian ada juga hubungan antara connection oriented sama tanpa adanya connection atau sedikit koneksi. Kemudian ada hubungan antara service dan protokol. Oke, yang saya katakan tadi, setiap jaringan internet ya, terutamanya atau jaringan sistem informasi, teknologi informasi, itu ada yang namanya layer. Nah, di masing-masing layer itu ada protokol atau standarnya ya. Layer 5 ada protokolnya, layer 4 ada protokolnya, dan seterusnya sampai paling bawah. Yang layer terbawah yaitu layer fisik, itu juga ada protokolnya atau standarnya. Bayangkan ketika kita berkomunikasi tidak ada protokolnya. Yang satu menerjemahkan apa, yang dua menerjemahkan apa, yang tiga menyatakan apa. Dari rangkaian ini jika tidak ada protokol atau standarisasinya, mungkin dari satu titik atau host 1 ke host 2 ini komunikasinya tidak akan berlangsung atau tidak akan berhasil ya. Sebagai contoh berikut, ini ada satu lokasi A, kemudian ada lokasi B. Nah, ini ada tiga layer ya. Di sini menggunakan komunikasi tiga layer. Nah, lokasi A yaitu ada seseorang yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada layer ketiga, ini adalah layer paling atas, yaitu si penerima dan pengirim informasi. Kemudian layer kedua di sini adalah translator. Kemudian layer terakhir adalah pengirim fisik dari informasi itu. Sebagai contoh layer 3 yaitu seseorang yang menggunakan bahasa Inggris mengirimkan sebuah pesan ke seorang filosofer ya, seorang filosofis. Nah, orang tersebut menuliskan I like rabbit. Kemudian karena si filosofer disepakati bahwa dalam berkomunikasi ini menggunakan bahasa Jerman. Nah, kemudian layer kedua karena setelah terjadi kesepakatan bahwa pesan ini dikirimkan dalam bahasa Jerman, wajib dalam bahasa Jerman. Layer kedua adalah translator. Translator akan translate atau menerjemahkan pesan tadi ke dalam bahasa Jerman. Kemudian barulah layer terakhir yaitu layer fisik dituliskan dalam hasil terjemahan tadi dituliskan dalam sebuah paket yaitu kertas misalkan atau surat. Kemudian layer terakhir di sekretaris mengirimkan fax atau surat tadi ke dalam fax atau bisa ke dalam kotak surat. Ini layer fisik hubungannya. Yang penting pesan tadi tersampaikan ke layer 1 selanjutnya. Si layer 1 selanjutnya di location B ini menerima pesan tadi masih berupa kertas, kemudian diberikan ke translator. Translator menerjemahkan bahasa Jerman tadi, pesan tadi ke dalam bahasa yang dipahami oleh layer ketiga. Di sini seperti bahasa
Prancis ya, menggunakan bahasa Prancis. Nah, kemudian, nah ini kalau tiap layer ini tidak adanya protokol, nah atau ketentuan, maka komunikasi ini tidak akan berlangsung. Contohnya, ketika sisi layer ini tidak ada kesepakatan bahwa komunikasi dilakukan dalam bahasa Jerman misalkan, ini tidak akan bisa berlangsung. Di sini menyediakan bahasa Prancis, translator Prancis yang dikirimkan bahasa Jerman ya, tidak akan nyambung. Komunikasi tidak akan pernah berlangsung. Berikutnya, nah dalam network itu paket utamanya, jadi ketika Anda mengirimkan pesan, itu paket itu sangat satu pesan itu terdiri dari beberapa paket, mulai dari MAC address-nya sampai IP address-nya sampai paling terakhir adalah pesan itu sendiri. Jadi masing-masing ini punya penerjemah. Layer utamanya mengirimkan sebuah pesan, hanya sebuah pesan saja. Kemudian pesan ini dikirimkan diimbui dengan header. Header ini tentunya nanti bisa berupa alamat tertentu ataupun MAC address-nya. Kemudian di layer ketiga masih ditambahi header, yaitu header ketiga, layer ketiga ada pengalamatan sendiri. Kemudian layer kedua menambahkan header lagi. Jadi message-nya hanya satu ini message-nya, tapi di masing-masing layer ada header-nya ya, ini H, H3, H2. Kemudian sampai yang terakhir adalah ini checkernya, T2 ini adalah checkernya. Nah, ini baru dikirimkan. Kemudian di layer kedua membaca header-nya tadi, kemudian disampaikan ke layer ketiga, header-nya terbaca lagi, kemudian barulah disusun ulang paket tadi menjadi layer terakhir, yaitu layer message-nya, menerima message. Jadi layaknya kita mengirim surat itu adalah message-nya, kemudian kita masukkan layer keempat adalah amplopnya. Di dalam amplop itu ada prangko yang menyatakan suatu informasi tertentu, misalkan dari negara mana, itu kan prangko itu. Kemudian layer ketiga diberi label alamat. Nah, label alamat ini sampai Anda ke pos itu diberi kode pos dulu, Anda beri kode pos dulu. Baru misalkan Anda kirimkan ke pos setempat, itu masih diberi tambahan ini kode pos dari mana, lokasi dari mana. Setelah itu baru dikirimkan. Dikirimkan oleh pos itu ke pos negara lain. Pos negara lain mengetahui bahwa ini dari negara tertentu untuk tujuan tertentu. Baru dikirimkan pos lokal. Lokal ini mengirimkan ke alamat yang bertujuan. Nah, baru dari alamat yang tujuan tadi menerima message-nya. Nah, kira-kira seperti itu hierarkinya. Kalau masing-masing ini tidak ada standarisasi, tentunya pesan itu bisa saja tidak sampai di tujuannya. Ini adalah contoh hierarkinya. Kemudian berikutnya, perbedaan antara layanan yang membutuhkan koneksi dan tanpa koneksi ya, atau connectionless. Oke. Layanan yang membutuhkan koneksi yaitu seperti Anda chatting, itu ada reliable message stream, layanan streaming teks. Itu contohnya adalah rangkaian halaman-halaman teks tadi, itu merupakan koneksi oriented, membutuhkan koneksi secara terus-menerus ya. Kemudian seperti movie download, movie streaming itu adalah byte, jadi datanya byte bukan data teks. Kalau tadi adalah teks ya, message ya, teks stream. Kemudian ada voice over internet protocol. Ketika Anda streaming suara, itu juga membutuhkan
koneksi. Kalau tidak perlu menggunakan koneksi artinya koneksi terus-menerus, connectionless, itu adalah seperti email, hanya mengirimkan satu framing selesai, sudah, kemudian text messaging, kemudian database query itu tidak membutuhkan connection secara terus-menerus ya. Oke, berikutnya dalam layer teratas, ini layer komunikasi, layer penerjemah. Nanti Anda akan tahu bagaimana layer layer translate itu ada satu istilah-istilah yang digunakan di akhir semester nanti, insya Allah akan kita praktekkan bagaimana komunikasi itu bisa berlangsung di layer itu. Ada istilah listen. Listen ini adalah menunggu sebuah paket ya datang. Kita memblok suatu dinamakan IP, bisa dinamakan port juga bisa. Istilahnya apa ya? Booking satu tempat tertentu yang dipersiapkan untuk satu pesan datang. Jadi saya menyewa sebuah tempat yang dipersiapkan untuk menerima pesan. Jadi sudah sebelum pesan itu datang, tempatnya sudah disediakan, disiapkan. Kemudian ada yang namanya connect. Ini adalah kita meminta koneksi ke satu tujuan. Jadi saya mau terhubung, saya mau berkomunikasi dengan tempat tertentu, maka saya meminta connect dulu. Connect. Kalau sudah terhubung, baru kemudian ada istilah accept, menerima koneksi tadi. Kalau sudah accept, barulah berikutnya koneksi tersebut diterima atau tidak. Kalau sudah diterima, di accept, barulah terjadi antara receive dan send, mengirim dan menerima. Nah, berarti kalau kita sudah siapkan listen, connect, dan accept, artinya kita mempersiapkan jaringannya. Misalkan kita listen pada IP tertentu, port tertentu, berarti kita sudah siapkan jaringannya itu lewat port mana, kemudian baru meminta connect. Setelah disetujui di tempat tujuan, barulah komunikasi ini berlangsung, receive and send, menerima dan mengirim. Ini nanti kita pelajari, ada yang disebut namanya socket programming ya, pemrograman socket programming. Nah, nanti kita coba pelajari sederhana saja bagaimana socket programming itu berlangsung. Oke. Berikutnya, ini adalah contoh tadi. Jadi, awalnya sebenarnya kedua sisi ini memberikan listen dulu. Listen. Sisi kanan dan kiri ini listen dulu. Listen di jalur mana? Jalur, kan misalkan dalam komputer itu bisa saja terhubung di beberapa IP. Nah, dia listen di mana dulu? Listen, menyiapkan jalurnya. Oke, kalau sudah listen, baru misalkan si klien ini meminta connect. Oke, koneksi ke server. Kalau server merespon accept, baru kemudian request data. Request data tentunya dia send sebuah data kan ini, send sebuah data. Kalau data ini sudah diterima, kemudian data yang diminta apa, barulah dibalas data yang diminta tadi. Nah, kalau sudah cukup ya bisa disconnect, komunikasi sudah berlangsung, atau masih minta data lagi ya, terus berkomunikasi ini antara send dan receive tadi. Kalau sudah selesai baru disconnect keduanya. Nah, ini adalah contoh bagaimana software di dalam network tadi bekerja ya. Ada protokol-protokolnya. Nah, ini protokol dari softwarenya. Oke. Ini tadi ya yang saya maksud,
di layer K+1 dan layer K-1. Jadi layer ke tertentu itu harus ada sebuah protokol. Nah, bagaimana protokolnya? Bagaimana model-modelnya? Ada dua model yang digunakan, yaitu OSI layer, OSI model, dan TCP IP model. Nah, kemudian ada yang model yang dibahas di buku ini, buku Tannenbaum, buku Computer Network dari Andrew Tannenbaum dan David. Nah, ini di buku ini ada model yang sebenarnya hampir sama dengan ini. OSI layer itu adalah yang paling lengkap, layer yang paling lengkap. Kemudian di masing-masing layer itu terdapat tujuan atau perbedaan tertentu ya. Kemudian di masing-masing layer itu juga dinyatakan atau tugas-tugasnya itu dinyatakan secara baik, fungsinya untuk apa masing-masing. Kemudian ini juga digunakan di standar internasional. Kemudian ini juga meminimalisir aliran data antara batas-batas layer tadi. Oke, ini adalah OSI layer, jadi terdapat 7 layer. 7 layer. Layer pertama adalah physical. Physical ya, berhubungan dengan hardware. Ini masih, layer 1, 2, 3 ini masih ada hubungannya dengan layer hardware, di hardware-nya. 1, 2 ini, minimal 1, 2 ini ada layer hardware. Nah, paling umum adalah layer A, layer hardware. Di physical ini berupa kabel yang digunakan apa, kemudian router yang digunakan apa, switch yang digunakan apa, menggunakan hub misalkan. Nah, sampai istilahnya di physical layer itu menggunakan gelombang yang bagaimana yang bisa memastikan bahwa data high atau 1 itu gelombang yang seperti apa dan data 0 itu menggunakan gelombang yang seperti apa. Tidak semua, bisa saja data high itu bukan 5 volt, data high itu bisa saja 12 volt misalkan, kemudian data 0 atau low itu adalah minus juga bisa. Nah, ini harus distandarisasi dari sini, gelombang yang seperti apa yang menyatakan high dan low, karena komunikasi networking di sisi atas di komputer ini kan sisi bagian komputer ini, di bagian atas ini adalah sisi komputer. Komputer hanya mengenal 0 dan 1 ya, high low. Nah, di physical ini untuk berkomunikasi ya disepakati gelombang yang seperti apa yang dikirimkan, yang memastikan bahwa gelombang high itu seperti apa, low itu seperti apa. Nah, berikutnya data link ini tadi framing tadi. Frame-nya disepakati apa dulu, header 1 itu apa, header 2 itu apa, header 3 itu apa, header 4 itu apa, kemudian baru message dan seterusnya. Nah, ini frame-nya disetujui. Kemudian ini subnetting protokol. Ini nanti menggabungkan tadi frame-frame tadi dalam satu paket tertentu, sampai terakhir adalah di application berupa nanti ada web browser atau web email dan sebagainya. Ini application-nya. Nah, ini adalah OSI layer paling lengkap. Di masing-masing layer ini juga ada fungsinya. Nah, ini tadi ya. Ada physical, data link, network, transport, session, dan presentation, dan application. Nah, di model TCP/IP, OSI layer tadi disederhanakan. Link layer merupakan gabungan antara, kalau di TCP/IP ya, ini TCP/IP
Physical dan data link ini digabungkan menjadi link layer. Pokoknya penghubung ya, link layer di TCP/IP. Kalau di OSI ada lengkap sekali 7 layer, kalau di TCP/IP ini digabungkan. Nah, kemudian application layer ini adalah gabungan antara ini, presentation dan application ini adalah application ya. Kemudian transport adalah transport itu sendiri, kemudian internet yaitu network itu sendiri, ini internet. Ini gabungan ini tiga ini. Nah, ini disederhanakan oleh TCP/IP layer. Nah, ini digabungkan nih. Application adalah gabungan antara ketiga ini. Sebenarnya digabungkan. Kemudian transport adalah transport, network adalah internet, link adalah penggabungan antara data link dan physical. Nah, ini disederhanakan oleh TCP/IP. Nah, ini contohnya di layer TCP/IP, di bagian link itu menggunakan apa? DSL, SONET, International Standard IEEE 8011 atau menggunakan Ethernet. Ini adalah tipe-tipe komunikasi ya, tipe-tipe hardware yang digunakan untuk berkomunikasi. Di bagian internet ini ada yang namanya IP. Alamatnya mana? Kalau ini hanya device-nya, kalau ini sudah termasuk pengalamatan. Di komputer satu dialamatkan sebagai apa, nama alamatnya itu ada IP ya. Kemudian berikutnya transport. Ini tadi yang saya katakan, nanti kita akan mempelajari bagaimana soket programming di sisi ini. Ada yang menggunakan protokol TCP dan ada yang menggunakan UDP. TCP nanti ada penjelasannya, yaitu kita harus binding, kita harus benar-benar koneksi itu hanya satu arah, menunggu satu sama lain. Kemudian kalau UDP tidak perlu menunggu, langsung tersebar begitu informasinya. Nanti kita coba pelajari di setelah UTS. Kemudian di application ada aplikasi yang digunakan berupa apa ya. Contohnya adalah browsing menggunakan format HTTP, email, SMTP, kemudian berikutnya ada RTP, DNS, dan seterusnya ya. Ini adalah model TCP. Nah, di dalam buku ini, bukunya Computer Network, ini ditambahkan physical ya. Sebenarnya sama saja dengan model TCP, application, transfer, network, link. Linknya dipecah lagi dalam physical. Nah. Oke, kita coba bandingkan antara OSI dan TCP/IP. Ketika di dalam hal yang paling penting di dalam layer-layer tadi adalah yang pertama adalah timing pengiriman informasi, kemudian teknologinya bagaimana di masing-masing layer itu. Jadi kalau ada perkembangan di masing-masing layer, apps-nya berubah, kemudian contohnya di bagian physical layer yang awalnya menggunakan kabel, kemudian disepakati adanya wireless. Nah, itu kan teknologinya berkembang di masing-masing layer. Di komputer misalkan cara menerjemahkan softwarenya, OS-nya berkembang. Ini juga harus diperhatikan. Nah, jangan sampai dalam berkomunikasi ada di perkembangan salah satu sisi kita tidak bisa mengimbanginya ya. Artinya di sisi hardware-nya sangat berkembang tapi aplikasinya masih
standar. Nah, itu kan juga harus diperhatikan. Oke. Ini contoh bagaimana pengembangan di model OSI, adanya research, setelah research terjadi, research ini bagian risetnya terjadi, riset sudah selesai, berikutnya adalah hasil riset tadi dibuat standar di masing-masing itu, barulah berikutnya perusahaan itu melakukan investment, melakukan investasi, menciptakan sebuah produk yang sesuai dengan hasil riset tadi, sebagai si layer tadi. Oke. Sebagai contoh adalah ini, ada ARPANET, NFSNet, kemudian wireless LAN tadi 802.11. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Ini adalah ARPANET ketika saat menghubungkan office dan di jalan tol, office di area jalan tol, jaringannya seperti ini dihubungkan. Nah, ini di bagian hardware-nya, di bagian physicalnya ini menggunakan sistem telepon. Jadi masih menggunakan sistem telepon. Nah, ini adanya host 1 dan host 2. Berikutnya ada di sini ada pengalamatannya, subnetnya, kemudian barulah tujuan-tujuan tadi diolah di sini ya, tujuan dan pengalamannya itu. Ini desain awal internet yang menggunakan ARPANET. Jadi standarnya masih sederhana ya, hanya beberapa ini standar. Kemudian berkembang, banyak jaringan berkembang. Ini sampai ada negara bagian di Amerika berkembang dan seterusnya ya. Nah, ini adalah sejarah bagaimana NSFNet berkembang di wilayah Amerika sampai jarak jauh ya. Kalau ini tadi masih di dekat, ini dalam satu negara bagian, beberapa negara bagian yang terdekat. Kalau ini backbone itu meluas di Amerika ya. Nah, itulah sedikit cerita bagaimana sebuah internet itu harus didasari adanya sebuah standar yang digunakan di masing-masing layer. Ada 2 standar atau 2 model. Yang pertama adalah OSI layer, yang ada 7 layer, dari mulai physical, kemudian ada data link, kemudian ada session, kemudian ada network, kemudian ada setelah network ada transport, kemudian ada session, ada presentation, dan ada application. Kemudian ada selain OSI layer yang paling lengkap tadi, kemudian disederhanakan oleh model TCP/IP model. Ada link layer yang merupakan physical dan link layer digabungkan jadi satu. Kemudian ada internet, kemudian ada transport, kemudian yang terakhir adalah application. Nah, itu adalah standarisasi layer-layer. Apa yang ada di masing-masing layer tadi? Mari kita simak video berikutnya. Demikian video kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.